Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum keluar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli afdhala salatin ala sayyidina Muhammadin afdhalus salati wat taslim. Thumma amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa wafiqna amalan salihan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di majelis ilmu di mana keutamaannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Rasul menyampaikan kalau engkau melihat atau melewati taman surga, maka nikmatilah taman surga tersebut, beristirahatlah di taman surga tersebut. Wa ma riyadul jannah, taman surga yang dimaksud itu apa wahai Rasul? Rasul menyampaikan taman surga yang dimaksud adalah halaqah dzikir, perkumpulan yang di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Atha, yang dimaksud halaqah zikir adalah majelis ilmu. Jadi insyaallah kumpulnya kita di masjid ini, di majelis ini, insyaallah kita sedang mendapatkan nikmat Allah, yaitu berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti di situ. Bahkan Rasul juga menyampaikan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak berkumpul satu atau sekelompok orang di masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, membaca Al-Qur'an, thumma yatadarasunahu, kemudian mengkaji isinya. Insyaallah kita akan mengkaji beberapa ayat Al-Qur'an dan mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah. Insyaallah Allah berikan ketenangan pada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan kasih sayang kepada kita, rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, insyaallah juga malaikat berkumpul bersama kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, ini yang lebih hebatnya lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut setiap orang yang berkumpul di majelis ini. Jadi insyaallah nih bapak-bapak ini disebut-sebut namanya di satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di majlisnya para malaikat. Jadi insyaallah walaupun kita nggak terkenal di dunia maya, tapi mudah-mudahan terkenal di majlis para malaikat. Majhulun fil ardi wa ma'rufun fis sama. Tidak dikenal di bumi, tapi mudah-mudahan dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mengkaji surah Az-Zalzalah. Insyaallah hafalkan ya bapak-bapak ya. Insyaallah insyaallah. Yang agak repot mungkin kalau zalzalah sih agak sulit Pak, lompat surat atau lompat ayat. Yang kita takut itu baca Al-Asr, pembukaannya Al-Asr, penutupannya surah At-Tin, atau pembukaannya surah At-Tin, penutupnya surah Al-Asr. Gitu ya. Suka ada yang begitu ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, setelah wa amilus sholihat ini tergantung Pak. Ada falahum ajrun, ada juga wa tawassaw bil haqqi. Tapi Az-Zalzalah insyaallah enggak lompat-lompat surat ini insyaallah. Surat yang kedua yang biasanya deg-degan itu kalau baca apa Pak? Kuliah. Orang baca kuliah enggak berhenti-berhenti. Muter aja di situ. Nah, justru surat-surat pendek itu yang kadang-kadang sulit Pak dihafalkan. Oleh karena itu biasanya ahlul hufaz, ahlul Quran, para hufaz itu mengawali hafal Al-Quran itu dari juz 29 atau juz 30. Karena menghafal surat-surat pendek itu lebih sulit dibandingkan menghafal surat-surat yang panjang.
Nah, ini bapak-bapak insyaallah surah Az-Zalzalah. Nah, ta'rif bi suratil Zalzalah. Nah, apa yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih dalam tentang surah Az-Zalzalah? Pertama, surah Az-Zalzalah ini masuk dalam kategori surah Madaniyah. Ya. Sudah insyaallah sudah pernah kita dengar bahwa surat-surat itu ada yang Madaniyah, ada yang Makkiyah. Ya, ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Nah, para ulama berbeda pandangan apa yang dimaksud dengan Makkiyah. Ada yang mengatakan Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah. Madaniyah ayat-ayat yang turun di Madinah. Ya. Tapi kalau definisinya seperti ini juga tidak terlalu tepat. Kenapa? Karena ada ayat ya turun di Mekah, tapi dia masuk dalam kategori Madaniyah. Ya, contoh misalnya salah satu ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, ini ayat ini turun di Mekah tapi masuk dalam kategori Madaniyah. Nah, sehingga yang paling rajih, yang paling unggul di kalangan para ulama, ya, pengertian Makkiyah dan Madiniyah itu bukan bicara tempat, Bapak. Ya, tapi bicara waktu. Ya, disebut Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Nah, itu namanya Makkiyah. Tapi kalau ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah, maka disebut dengan Madaniyah. Az-Zalzalah ini masuk dalam kategori surah Madaniyah. Ya. Jumlahnya 8 ayat, ya, insyaallah gampang ya dihafal ya. Nah, turunnya setelah surah An-Nisa. Oh, ini kok ngacak. Ya, surah An-Nisa ke surah Az-Zalzalah jauh amat ini. Ya, Pak ya. Bahkan kalau kita lihat ayat yang turun pertama kali yang didapatkan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira itu di surat apa itu, Pak? Surah Al-Alaq, bukan Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu terbagi dua penyusunannya. Pertama, tartibul mushaf, ya. Yang kedua, tartibun nuzul. Ya. Susunannya sesuai dengan turunnya Al-Quran atau susunannya sesuai dengan urutan mushaf. Ya, jadi ada dua. Jadi urutan mushaf itu tidak bersandar kepada tartibun nuzul. Ya, Pak ya. Oleh karena itu setelah surah Al-Alaq itu yang turun bukan Al-Alaq lagi, Pak, karena Al-Alaq aja 1 sampai 5. Jadi ini perkara rumit, Pak. Oleh karena itu Rasulullah SAW memiliki banyak sekali pencatat Al-Quran. Sekretaris Rasulullah SAW banyak sekali. Karena setelah Rasulullah dapat ayat, nah ayat ini dibagi-bagi oleh Rasulullah. Mungkin turun Al-Mudassir, setelah Al-Mudassir belum tentu Al-Mudassir lagi. Mungkin turun Al-Baqarah. Dan kemudian Rasulullah ini letakkan di sini, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini. Rumit sekali pekerjaan ini. Ya. Nah, maka para penulis Al-Quranul Karim itu banyak sekali. Salah satunya adalah Sayyidina Zaid bin Sabit, ada juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, surah Az-Zalzalah turun setelah surah An-Nisa. Nah, Az-Zalzalah itu insyaallah Bapak Ibu ya kita tahu zalzalah itu artinya goncangan, ittirab. Baru beberapa kapan kemarin Tuban tuh? Kemarin itu zalzalah. Ya, ittirab, inqilab. Ya, jadi bergoncang. Nah, ini asal kata dari Az-Zalzalah. Makna generik dari Az-Zalzalah. Nah, ini mohon maaf saya pakai bahasa Arab, Bapak, ini kita sambil latihan bahasa Arab lah ya. Nah, asbabun nuzulnya, ini kenapa bisa turun ayat Al-Quran? Ini kalau Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Meskipun tidak semua ayat itu ada sebab turunnya Al-Quran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu beli kitab asbabun nuzul itu tipis. Kenapa tipis? Karena tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Contoh misalnya seperti larangan khamr, itu adalah jawaban dari pertanyaan Umar bin Khattab. Ya Rasul, ini khamr nggak haram nih ya Rasul? Turun ayat. Ya, pertama
ayatnya membicarakan tentang khamar, bahwa khamar itu ada manfaatnya, ada juga mudaratnya. Tapi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Belum mengharamkan. Nanya lagi Umar bin Khattab, dijawab lagi, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan melaksanakan sholat ya sementara kalian dalam keadaan mabuk. Jadi kalau masih jauh tuh Pak, masih boleh mabuk. Jadi ibaratnya zuhur jam 12, jam 7 masih boleh mabuk. Itu belum ada pengharaman secara total. Baru kemudian nanti ada ayat terakhir pamungkas yang mengharamkan khamar secara utuh, ya beriringan dengan judi dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita nggak belajar tafsir bahaya, Pak. Kenapa bahaya? Karena ya nggak belajar nasikh wal mansukh. Nanti di salah satu disiplin ilmu Al-Quran itu ada namanya nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh artinya ada dua hukum, dua-duanya tertulis di dalam Al-Quran, tapi salah satu hukum sudah tidak berlaku. Ayatnya masih ada tapi tidak berlaku. Sama kayak ayat Al-Quran tadi soal khamr itu. Yang berlaku sekarang yang terakhir, Pak. Bukan yang kedua. Yang kedua masih lama nih, jam 12 mabok dulu lah, nggak boleh dipakai. Tapi kan ini ayat Al-Quran. Nah, perlunya kita belajar tafsir itu di situ. Nah, asbabun nuzul surah Az-Zalzalah. Kana al-kuffar katsiran ma yas'aluna an yaumil hisab. Jadi orang-orang kafir ini banyak sekali bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyana yaumul qiyamah? Kapan sih kiamat terjadi? Ya, Muhammad, ini ayatnya turunnya nakut-nakutin mulu nih, kiamat. Sampai sekarang nggak kiamat. Nggak usah ditungguin ya kiamat ya. Nah, itu orang-orang kafir nanyanya begitu. Wa yaqulun mata hadzal wa'd. Ya, mana janji yang kau sampaikan itu? Ya. Fadzakara lahum fi hadhihi surah alamat dzalika fahasab liya'lamu annahu la sabila ila ta'yin dzalika al-yawm alladhi ya'rudu an-nas fihi ala rabbihim. Nah, kemudian turunlah ayat ini, surat ini berbicara tentang tanda-tanda kiamat. Jadi memang di Al-Quran itu tidak disebutkan tanggalnya, nggak disebutkan, ya Pak ya, tidak disebutkan harinya pun tidak disebutkan kalau di dalam Al-Quran. Kalaupun disebutkan harinya itu oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, ya Pak ya. Nah, jadi kita jangan juga ya, kajiannya apa nih tentang hari akhir, terus di kajian itu dibahas tanggalnya, bulannya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Rasulullah SAW sendiri itu ketika datang malaikat Jibril dengan perawakan manusia di hadapan para sahabat, dan sahabat nggak tahu kalau itu Jibril alaihi salam, nanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, dan yang terakhir itu bertanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat terjadi. Itu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, kapan kiamat terjadi. Rasulullah nggak menjawab kiamat itu tanggal sekian, tahun sekian. Nah, nggak usah berspekulasi ya. Nggak terlalu penting sebenarnya kapan kiamat terjadinya. Kiamat pasti terjadi, tapi yang paling penting oleh Rasulullah SAW disampaikan adalah ciri-cirinya. Maka kata Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Nah, Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu nggak lebih tahu dibandingkan yang nanya. Makanya para sahabat bingung, nih yang nanya siapa? Jadi kita lagi kayak kumpul kayak begini, Pak. Rasulullah SAW pengajian nggak dijadwal, Pak. Ya, asal ada yang nanya jadi itu majelis taklim. Nah, tahu-tahu datang itu pakai baju sangat putih, rambutnya klimis, sahabat nggak ada yang kenal sama sekali, nanya tentang itu. Dan Rasul menjawab, yang ditanya nggak lebih tahu dibandingkan yang nanya. Nah, ini siapa yang nanya? Ya, tapi kata Rasulullah, aku akan berikan tanda-tandanya. Nah, di antara tanda-tandanya, insya Allah kita tahu tuh ya, tanda kiamat itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil-kecil udah keluar semua, Pak. Ya, di antara yang kecil-kecil itu masih sesuai masih beriringan dengan hadis yang tadi saya sampaikan. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang-orang yang miskin hari ini, maksudnya orang Mekah. Orang Mekah, orang Madinah, zaman itu kan banyak yang susah. Ya, wa antaral hufat, enggak pakai sendal. Sebagiannya juga bajunya terbatas.
Ada kan sahabat Rasulullah itu cuma punya sarung satu aja Pak. Jadi habis sholat tuh buru-buru pulang. Kenapa pulang? Tuh sarung mau dipakai oleh istrinya Pak. Nah itu yang disebut dengan antarul hufatal ghurab. Jadi orang ini yang sekarang miskin-miskin ini suatu saat berubah menjadi orang kaya. Sekarang kita kalau ke Timur Tengah kaya-kaya atau enggak? Kaya itu udah salah satu tanda. Ya. Kemudian tanda berikutnya yatatawaluna fil bunyan. Yatatawaluna fil bunyan. Jadi bangunannya tinggi-tinggi, enggak usah jauh-jauh. Itu depan Ka'bah tinggi banget. Abraj tower. Jadi kelewatan kalau kita belum kembali kepada Allah, padahal tanda kiamat sudah diperlihatkan. Nah, surah Az-Zalzalah itu berbicara tentang tanda kiamat saja. Jadi ketika mereka bertanya kapan kiamat, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Ya. Ya memang kalau kita tahu secara detail kiamat atau kematian kita itu kapan, itu plus minus. Kan kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Ya insya Allah semuanya kita ini minimal kiamat sugro apa ya? Kiamat sugro itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un minimal. Gitu. Ya Pak ya. Kapan? Ya wallahu a'lam. Ya tapi Rasulullah menyampaikan ya inna a'mara ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalika. Sedikit sekali yang lewat 70, Pak. Jadi bapak-bapak kalau sudah ada yang lewat 70, alhamdulillah. Iya. Yang 60 harus sudah siap-siap, Pak. Ya Pak ya, itu secara usia. Yang muda belum tentu sampai ke 60. Jadi sebenarnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak dikasih tahu kapan kita meninggal gitu. Plusnya apa kalau kita dikasih tahu? Kalau misalnya ada orang Pak ahli maksiat dikasih tahu ente meninggal 3 bulan lagi, kira-kira deg-degan atau enggak? Ya, 2 hari lagi meninggal, itu ngaji nggak berhenti Pak. Plusnya di situ. Minusnya kalau kita tahu masih jauh, ya ente meninggalin 50 tahun lagi, asik. Ente 50 tahun lagi, maksiat aja dulu begitu Pak. Nanti setelah menjelang 49 tahun, setahunan lagi baru taubat. Kan musibah Pak. Nah makanya kita nggak dikasih tahu informasi entah itu kiamat sugro terkait umur kita ataupun kiamat kubro terkait dunia ini. Setiap umat, setiap orang harus berhati-hati. Setiap umat juga harus mawas diri. Jadi perasaan akan terjadi kiamat itu tidak hanya di zaman kita Pak. Zaman dulu sekalipun, ya zaman dulu seperti Imam Tabari. Imam Tabari ini imam mufassirin, minal mufassirin, ahli tafsir. Beliau itu menulis kitab, nama kitabnya dikenal dengan Tafsir At-Tabari. Itu menulis kitab kurang lebih 30.000 halaman. 30.000 halaman. Murid-muridnya nggak sanggup baca. Imam ini gimana ceritanya? 30.000. Tolong dong diringkas. Diringkas jadi 3.000. Nah, diringkas jadi 30.000 diringkas. Kalau Bapak Ibu beli kitabnya sekarang lumayan nih segini Pak. Itu belum diterjemahkan. Apa kata beliau? Du'ufatil himam. Umat zaman sekarang itu zaman Imam Tabari itu kira-kira abad ke-4 Hijriah. Beliau katakan du'ufatil himam. Jadi sudah melemah ini. Umat ini udah mulai melemah nih. Emang wajar lah akhir zaman. Itu kata beliau. Jadi beliau aja berpikir itu kayaknya mendekati kiamat tuh. Kenapa? Karena umat itu udah gak sanggup lagi baca kitab. Kata beliau begitu. Gak kayak aneh dulu 30.000 kitab aneh. Tidak hanya dibaca, bahkan dihafal. Kan gitu. Kata Imam At-Tabari. Tapi di zaman beliau, ketika beliau jadi syekh, jadi guru gitu, murid-muridnya gak sanggup. Beliau menganggap itu kayaknya memang fitnah akhir zaman. Dikiranya bakal kiamat. Ternyata belum juga. Sekarang nih alhamdulillah. Ya. Kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Imam Bukhari itu ngafalin hadis itu harus berangkat kemana-mana mengklarifikasi hadis dari Bukhara sekarang Azerbaijan, berangkat ke Mesir, berangkat ke Madinah, berangkat ke Mekah. Hafal berapa? 300.000 hadis. 300.000 hadis, 100.000 hadis sahih, 200.000 hadis tidak sahih. Bayangkan Pak, yang dihafal nggak cuma yang sahih, yang tidak sahih pun dihafal oleh Imam Al-Bukhari.
300.000 hadis. Ya, itu Imam Bukhari, Pak. Ada nggak yang hafalannya lebih banyak dari Imam Bukhari? Imam Ahmad bin Hanbal. Hafidhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfi hadis. Aku hafal dari Rasulullah 1 juta hadis. Bayangin Pak, zaman itu. Sekarang kita ini dikasih kemudahan sama Allah. Al-Quran nggak perlu bawa mushaf, nggak perlu bawa mushaf ya Pak ya. Ya, hadis tinggal baca, nggak perlu beli kitab zaman sekarang itu, tinggal download di Play Store. Tapi pertanyaannya kita buka apa enggak itu, dibaca apa enggak? Nah itu kan jadi muhasabah untuk kita. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Jadi kalau udahlah, bab kiamat itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, hanya tanda-tanda kiamatnya disampaikan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat ini datangnya ngedadak. Kita nggak dikasih tahu, Pak. Kita kalau meninggal dikasih tahu dulu, siap-siap, ya Pak. Ya sama, kiamat juga begitu. Ya, illa baghtah. Hanya tanda-tandanya. Ya tanda-tanda kita meninggal bagaimana, Pak? Ada orang tanda-tanda meninggal macam-macam tuh. Ada sakit dulu, ya ada menua dulu. Nah yang bahaya itu yang muda-muda justru. Yang muda-muda tahu-tahu lagi sehat-sehat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya bersyukur bapak-bapak misalnya kalau ada yang meninggal, sebelum meninggal sakit dulu. Ada tanda-tandanya. Sama dengan alam semesta ini. Ini ada tanda-tandanya supaya apa? Supaya kita siap. Supaya kita siap-siap. Bentar lagi nih pulang kampung ya bapak-bapak ya. Ada yang ke Garut, ada yang ke Lampung, ada yang ke Sumatera, macam-macam. Itu kan dari rumah kita udah siap-siap. Kita tahu setiap kita akan sampai ke kampung kita tuh kan ada tanda-tandanya. Ya. Pas udah kelihatan tanda-tandanya, oh ada warung ini, oh ada belokan ini, kita siap-siap tuh. Yang tadinya tidur di mobil tuh siap-siap, rapi-rapi, nyisir dulu, sebab apa? Turun dari mobil rapi. Sama dengan kiamat. Ya. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, memang hanya Allah yang tahu, kebanyakan orang enggak tahu. Disebut kebanyakan berarti ada sebagian yang tahu. Ya, kan disebutnya aktsarun nas, kebanyakan manusia. Aktsar berarti ada sebagian orang yang tahu. Ya, ada sebagian yang tahu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis Jibril tadi ketika Rasul menjawab saya nggak lebih tahu dibandingkan, itu bukan dalil yang mengatakan Rasul nggak dapat bocoran. Bisa saja Rasulullah dapat bocoran, tapi Rasulullah tidak menyampaikan. Bisa jadi, ya spekulasi seperti itu bisa jadi. Nah, tapi ini menandakan bahwa ada sebagian manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuan tentang ini. Ya, makanya ada. Ya, kalau bapak-bapak buka kitab para ulama, macam-macam kitab para ulama, bahkan ada di antara mereka itu tahu akan meninggal. Kalau Nabi kita nggak aneh ya, Nabi itu malaikat malaikat mautnya itu datang duluan, ya, datang duluan informasiin kan begitu. Ada sebagian yang bukan di derajat para nabi dan rasul, mereka tahu nih nggak lama lagi bakal meninggal. Nah, jadi aktsarun nas la ya'lamun di sini mengindikasikan bahwa ada sebagian orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mulai dari ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, zulzilat asal kata dari zalzala yuzalzilu. Ya, ini mabni lil majhul, ketika bumi ini digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ai idza ittarabatil ardu wa taharrakat harakatan syadidah. Saya sengaja Pak ini langsung ngambil dari kitabnya. Kitab yang saya ambil dari Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Imam Ibnu Katsir. Jadi ketika bumi itu bergoncang, bergerak dengan gerakan yang sangat kencang. Jadi nggak usah dibayangkan gerakannya bakal sama dengan tsunami. Ya, itu tsunami Aceh itu dahsyat sekali. Gitu ya, gempa bumi yang sekarang terjadi, ya, yang besar-besar itu dahsyat sekali Pak. Tapi ini lebih dahsyat, lebih dahsyat lagi.
Bagaimana bentuk dahsyatnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Nah, maka tafsir zalzalah dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan ayat lain. Gambarannya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kalau ada musibah kayak tsunami, kayak banjir, kayak gempa sekarang yang terjadi, Pak, itu orang masih ingat istrinya. Benar atau enggak? Nauzubillah, ada kebakaran. Itu si bapak udah keluar, tapi ingat ada anaknya, masuk lagi, Pak. Ya, ingat ada istrinya, masuk lagi. Istri ingat ada suaminya, masuk lagi. Kejadian di mana tuh? Material yang kebakar itu. Balik lagi. Kenapa? Karena ada pacarnya. Coba bayangin, masih. Itu nggak bicara halal haram, udah pasti haram pacaran, Pak. Orang tuh sampai begitu, jangankan orang tua, jangankan istri, jangankan anak, ya termasuk hubungan-hubungan yang kayak begitu aja orang bisa balik lagi. Padahal itu keadaan genting yang cukup mengerikan. Ini kiamat, ini bikin orang nggak ingat siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Dia tinggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Ibu bapaknya yang dia sayang, dia hormati, dia muliakan selama ini ditinggalkan, Pak. Masa bodoh, yang penting saya. Makanya kalau ada di film-film kiamat itu ya, ada film-film kiamat, ada cuplikan-cuplikannya ya, sekeluarga gitu, udah nggak apa-apa kita di sini aja. Enggak, itu nggak mungkin kejadian, Pak. Ya, bubar semua. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan. Mengerikan atau enggak? Mengerikan, Pak. Itu untuk menggambarkan bagaimana ya mengerikan dan dahsyatnya kiamat sampai orang gak ingat lagi orang-orang terdekatnya. Yang difikirkan bagaimana saya selamat. Ya. Ini baru apa, Pak? Baru kiamat. Yang lebih mengerikan lagi nanti pas bertemu dengan azab Allah di neraka. Itu lebih mengerikan lagi, Pak. Ya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Ya. Jadi ketika dihadapkan di neraka itu, ya, digiring gitu ya. Ya Allah, selamatkan saya, ya Allah. Tolong ya Allah, kalau bisa ditebus sama anak saya, silakan ambil anak saya. Kalau bisa ditebus dengan orang tua saya, ambil orang tua saya. Yang penting saya keluar dari neraka. Coba bayangin, Pak. Itu mengerikan, lebih mengerikan lagi, Pak. Kalau tadi kiamat ingat bagaimana menyelamatkan diri sendiri, ya nggak ingat yang lain. Tapi kalau udah di hadapan neraka, itu minta ke Allah, ya Allah, jadikan istri saya, orang tua saya, anak saya sebagai tebusan. Nih silakan ambil anak saya, biar saya keluar dari neraka. Nggak ada nanti di neraka, ya Allah, biar saya aja, ya Allah. Enggak. Itu mengerikan ya, Pak. Itu saking mengerikannya neraka. Itu balik lagi kiamat. Wa qawluhu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ya. Wa fi dzalika ima'un ila shiddatil hal yawma idzin wa laffatil anzarul kafirin ila ayatadabbaru. Nah, ini supaya orang-orang kafir musyrikin Makkah saat itu mendengarkan ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalnya meremehkan, enggak, ini tuh syiddatul hal, ini mengerikan, nanti harus siap-siap gitu ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat kedua ini kemudian mengeluarkan apa? Guncangan yang sangat besar, mengeluarkan isi atau perut bumi, keluar semuanya, emas keluar ya, al-kunuz, emas keluar, nikel keluar, ya, perak keluar, tapi udah nggak ngaruh, Pak. Ya, keluar semua yang ada di perut bumi itu, termasuk juga ad-dafain wal amwat, ya, termasuk yang ada di kuburan, keluar semuanya, hancur luluh lantah semuanya. Fa innaha li shiddati ittirabiha yathuru batinuha wa yakhzifu ma fihi. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sempat ada film kiamat 2012 ya. Dulu saya waktu kecil tuh ada juga isunya tanggal 9 bulan 9 tahun 99.
Nah, terus kemudian tahun 2012 itu semua orang udah pada deg-degan semuanya. Yang terjadi juga ada di pesantren daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah itu dikasih tahu 3 bulan lagi kiamat. Siap-siap, rumah jual aja, udah kita iktikaf aja di masjid. Terus nanti hasil jual rumah kemana? Untuk pesantren aja. Nah, dijual Pak, yang punya sapi, jual rumah, semuanya dijual. Ya, ikut kelompok itu Pak, dibawa uangnya, bawa ke pesantren. 3 bulan kok. Ini masih pada hidup kita nih, aman-aman aja. La ilaha illallah. Nah, modus. Nauzubillah. Ya, hancur, belah, lulu lantah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi ini mengeluarkan semua isinya, ya, termasuk ya lahar. Wa qala al-insanu ma laha, ma li hadhihi al-ardu wa ma alladhi waqa'a laha mimma la ya'idu lahu nadhirun min qabl. Ini ada apa ini bumi? Kok bisa kayak begini? Ini nggak pernah kejadian sebelumnya. Begitu. Saking mengerikannya. Ya. Al-Qari'ah juga selalu bicara tentang itu. Ya. Jadi gunung-gunung yang kokoh gitu, itu berterbangan kayak kapas, berterbangan kayak bulu. Apalagi kita, Pak. Ya. Kemarin di Bandung bapak-bapak ngeliat ada itu kita ngelihatnya aja, Allahu Akbar. Ngeri banget, ngeri. Langsung azan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Sehari-hari ada azan enggak datang ke masjid. Pas giliran begitu dia azan. Alhamdulillah masih ingat Allah, alhamdulillah. Ya. Di Bogor berkali-kali, Pak. Di perumahan saya itu tembok-tembok pinggiran perumahan tuh jebol semua, Pak, ujung-ujung. Angin kencang, wah itu la ilaha illallah Rasulullah. Apalagi ini. Ya, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya, kamu nanti lihat orang itu seperti orang mabuk padahal dia enggak mabuk. Enggak minum khamar tapi sempoyongan. Itu yang terjadi nanti di hari kiamat. Apa ya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ya, menceritakan kabarnya, menginformasikan kabarnya. Ada 2 tafsiran soal ini. Ya. Imam Al-Maraghi menyampaikan yang dimaksud tuhadditsu akhbaraha, menceritakan kabarnya adalah memperlihatkan kejadiannya. Nah, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar adanya. Itu menceritakan kembali. Nih buktinya, ini bukti nyatanya nih. Ya, tuhadditsu akhbaraha. Tapi ya, Imam Ibnu Katsir menyampaikan yang dimaksud yauma idzin tuhadditsu akhbaraha adalah sebagaimana sabda Rasulullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bertanya kepada para sahabat, ya, nguji para sahabat, atadruna ma akhbaruha? Kalian ngerti enggak apa yang dimaksud akhbar? Ya, informasi bumi yang dimaksud di surah Az-Zalzalah. Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Yang dimaksud menginformasikan kabarnya adalah bahwa bumi ini, Bapak Ibu, bumi ini akan menceritakan perilaku kita selama di bumi. Ya, nauzubillah. Ada orang maksiat misalnya di puncak. Nah, itu puncak nanti itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, ada orang maksiat nauzubillah di hotel misalnya. Nah, itu tempat itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita udah enggak bisa lagi ngebohong. Yang jadi saksi adalah bumi tempat kita berpijak itu. Oleh karena itu, ya Ramadan mendidik kita supaya kita ini takwanya istiqomah. Jadi kalau kita takwanya di awal-awal, emang kebanyakan begitu. Ya Pak ya, Ramadan kalau taraweh pertama sampai keluar-luar. Betul nggak Pak? Sampai keluar-luar taraweh malam pertama. Ya, malam ke-10 sekarang gimana Pak? Mengalami kemajuan. Ya, yang di belakang maju ke depan. Ya softnya udah mulai berkurang Pak.
Ya. Kenapa orang lupa arah? Ya, tapi itulah. Ya, kita harus watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr di sisi itu. Nah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka hati-hati tentang maksiat yang kita lakukan. Ya. Kalau kita maksiat, buru-buru bertobat. Ya, jangan diakumulasi, entar aja deh. Ya, kan Rasul 63 tahun meninggalnya nih. Ya, mungkin saya kira-kira ukurannya 63. Ini sekarang masih 50, masih ada waktu 13 tahun. Nah, jangan digituin, Pak. Ya, Allah itu paling suka kepada seorang hamba, ya, bukan hamba yang suci. Susah nyari hamba yang suci dari awal lahir sampai meninggal nggak dosa-dosa, ya nggak mungkin, Pak. Ya, termasuk kita menganggap diri kita nggak pernah berdosa juga itu udah dosa. Ya, mensucikan diri sendiri gitu ya. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau kita sudah melakukan kesalahan, buru-buru datang ke Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dihapus. Ya, ditutup aib kita nanti di hari kiamat. Sehingga ya, si bumi ini tidak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah ampuni kita. Nah, Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan di mana kita diberikan ampunan selapang-lapangnya, seluas-luasnya. Tinggal kitanya mau atau enggak, Pak. Doa tuh diijabah, Pak, di bulan Ramadan. Ya, apalagi menjelang buka pas iftar. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku dekat dan mengijabah doa-doa. Ya, selama orang tersebut mau berdoa. Pas buka kita doa atau enggak? Sibuk ngurusin apa? Mie golosor. Sibuk ngurusin gorengan. Ya, ambil korma satu, yaitu ngebatalin doang gitu. Ambil korma satu, nah dianjurkannya baca doa setelah itu. Ya, dzahaba dhama wabtallatil urq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Terus kemudian baca doa lagi yang lain. Jadi abis ngebatalin tuh banyakin doa. Tapi kalau kita kan enggak, Pak. Haju aja terus. Lupa tuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang kita pinta yang paling bagus doa apa? Doa ampunan, Pak. Supaya apa? Ini sisa-sisa kita melakukan kemaksiatan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya yakin bapak-bapak ini ya adalah ya maksiat ya. Kesalahan tuh insya Allah pasti manusia itu. Ya Allah sendiri, Rasul sendiri yang memastikan itu. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi dulu riwayat Imam Bukhari ada orang ngebunuh 99 orang. 99 orang mau tobat nih. Salah datang ke ahli ibadah, bukan ke ulama. Ke abid dia nanya, ini saya udah ngebunuh 99 orang, kira-kira ada tobat gak untuk saya? Ya, kata ahli ibadah Pak. Kalau ahli ibadah itu beda dengan ahli ibadah itu modal semangat doang, tapi ilmunya tidak menopang ibadahnya. Kata dia, waduh ente ya ngebunuh hewan aja haram, apalagi ngebunuh manusia. Bunuh satu orang aja dosanya gede, apalagi 99. Tidak ada tobat untukmu. Ya kebenaran ini pisau masih megang, Pak. Nah, sekalian aja 100, Pak. Habis itu datang ke ulama. Kata ulama, ma yahulu bainaka wa bainallah. Ya, apa yang membatasi, menghalangi antara engkau dengan Allah? Masih ada ruang untuk bertobat. Dia melakukan perjalanan. Ya, disuruh tobat itu harus hijrah dari tempat maksiat ke tempat berkumpulnya orang-orang soleh. Di perjalanan belum sampai, masih jauh, meninggal ya. Turun 2 malaikat, malaikat rahmat, malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini punya saya karena dia sudah tobat. Kata malaikat azab, belum nyampe dia. Jadi ini berselisih nih 2 malaikat ini. Jadi nggak cuman kita doang berselisih. Kadang-kadang malaikat juga berselisih. Sampai ke Allah, kata Allah, suruh apa? Suruh ngukur. Ngitung jalan, suruh ngukur jalan. Pas diukur ternyata lebih dekat ke ya, tempat taat, tempat ahlul khair. Ya, kenapa? Karena sebelum turun ke bumi itu malaikat, Allah memerintahkan tempat taat itu didekatkan, tempat maksiat dijauhkan. Sayangnya Allah tuh sampai sebegitu. Cuman pertanyaannya, mau tobat atau enggak?
Ya. Jadi ini persiapan bapak-bapak, jangan sampai ya bekas-bekas kita maksiat di bumi menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Ternyata juga yang menjadi saksi nggak cuma tanah ya yang ada di bumi, termasuk tangan kita, kaki kita, mulut dikunci, nggak bisa bicara lagi karena mulut itu banyak bohongnya. Ya. Yang menjadi saksi tangan dan kaki kita. Nah, makanya Ramadan kita minta kepada Allah diampuni. Ya, itu doa yang paling bagus. Ya. Bi anna rabbaka awha laha. Kenapa ini semua terjadi? Ya. Inna ma yakunu lil ardi yawma idzin innama huwa bi amrin ilahi, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kejadian yang ada di muka bumi ini atas izin Allah. Atas izin Allah. Mohon maaf kalau bicara tentang izin Allah, ada diizinkan oleh Allah, Allah enggak ridho, ada diizinkan oleh Allah, Allah ridho. Makanya kita cari bukan izin Allahnya sebenarnya, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat, mohon maaf, orang maksiat, mabok, zina, membunuh, izin Allah atau enggak? Izin Allah atau enggak? Itu pasti izin Allah, enggak mungkin izin iblis. Iblis enggak punya kekuatan, iblis bisa ngegoda kita pun atas izin Allah, Pak. Maka bicara izin itu tidak semuanya yang diizinkan oleh Allah diridhoi. Sama kayak kita punya anak, yang satu anak taat, yang satu ngayal. Yang ngayal ini izin pengen main mulu malam-malam, kata kita jangan, ya, tetap berangkat juga. Kita nggak ngizinin, kita tidak menghalangi dia berangkat, tapi kita nggak ridho. Nah, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang izin dan takdir. Izin, semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Cuman ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Nah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi amrin ilahiyyin khas. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara khusus, fa yaqulu laha kuni kharaban. Ya, jadi bumi hancur kamu, hancur. Ya, sama kayak apinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar pakai manjanik, ketapel gede Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Itu api itu kan diperintah juga sama Allah. Ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan. Kalau disebutkan dingin doang, ada juga orang meninggal karena kedinginan kan ada, hipotermia. Ya kan? Ada juga. Jadi nggak cuma panas yang mematikan, dingin juga mematikan. Makanya menggunakan kuni bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan. Jadi semua yang terjadi atas izin Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, auha di dalam ayat ini maksudnya adalah perintah. Jadi auha itu tidak melulu wahyu, ya, tapi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Nah, setelah semuanya hancur, ya, apa yang terjadi? Yadhharu dzalikal kaun al-jadid, kaunul haya al-ukhra. Nah, ada kehidupan yang baru yang kita sebut dengan akhirat. Ya, nah, akhirat ini harusnya menjadi apa Pak? Tujuan utama kita dalam melaksanakan kehidupan. Kan kita di dunia ini nggak selamanya, Pak. Ya, 63, 70 dan innalillah 50, 40, 35 banyak sekarang muda-muda meninggal juga. Ya, maka orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa memuhasabah dirinya, menahan nafsu dirinya, kemudian beramal untuk kematiannya. Kayak kita nih sekarang, ngapain sih kita ya Ramadan capek-capek puasa, ngapain kita sholat, ngapain kita datang ke majelis ilmu, ngapain? Ini kan investasi di akhirat, Bapak-bapak. Kita di dunia aja berinvestasi, ya kan? Di Jasinga tuh sempat ada investasi, di Jasinga di Jonggol investasi apa? Jual kapling dapat kurma satu, pohon kurma. Oh, banyak orang beli. Harganya berapa? Satu kapling ada yang 35, ada yang 40, banyak. Kenapa? Ya karena untuk investasi nanti ke depannya nih, nanti kalau saya hidup udah tua saya mau istirahat di sana. Coba bayangkan.
Untuk urusan dunia aja kita berinvestasi loh Pak. Padahal di dunia nggak lama. Pas investasinya lunas, pas menghasilkan untung, pas innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Nggak sesuai dengan rencana Pak. Kan banyak yang kayak begitu. Untuk dunia yang sementara aja kita berinvestasi. Kenapa untuk akhirat nggak investasi? Makanya kita diingetin oleh Allah Subhanahu Wa Taala di banyak ayat itu. Ya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya, akhirat lebih baik dibandingkan yang pertama, maksudnya dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan kebaikannya lebih kekal. Tapi kebanyakan kita kan ngejarnya dunia. Padahal 24 jam itu bisa semuanya jadi amal akhirat. Kerja itu belum tentu jadi amalan dunia, bisa jadi amalan akhirat. Ya, karena asal kerjanya halal. Tujuannya supaya bisa didik anak, tujuannya mencukupi kebutuhan istri, kan ibadah Bapak. Berangkat sebelum subuh, berangkat naik kereta, macet-macetan, yang penting gak ninggalin yang wajib. Simpel aja Pak. Ya. Juga sama, ini sholat yang kayak begini, ini kan tampilannya akhirat Pak, tapi bisa jadi amalan dunia kalau salah niat. Umroh itu sekarang ada loh yang sambil IG live. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa serius. Coba bayangin, itu saya nggak ngerti kalau ada Rasulullah di zaman kita sekarang ngeliat umatnya kayak begini ibadah. Ya Pak ya. Puasa ini termasuk ibadah yang sulit sekali untuk riya, Sedekah tuh gampang riaknya, sholat nggak sama, baca Al-Quran juga sama. Sholat itu kalau Allahu Akbar, mantap banget. Nah, ada mertua datang ke rumah, cakep banget. Giliran sendiri, cepet banget bacanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Quran lagi ini aja. Ya, misalnya juga sama para imam, termasuk saya juga gitu ya. Pas giliran jadi imam, fasih banget Pak. Yang dibaca Al-Qiyamah. Allahu Akbar. La uqsimu biyaumil qiyamah. Gitu. Pas sholat sendirian. Kul ya kalau sesuai dengan makharijul huruf boleh. Ini cepet juga dia, buru-buru. Allahu Akbar. Sholatnya lupa jumlah rakaat. Itu yang terjadi Pak kita Pak. Nah, maka kita ingin 24 jam itu jadi amal akhirat. Jadi bapak-bapak hidup di dunia di sini insya Allah jadi amal akhirat. Duduk di majelis ilmu lama-lama kayak begini jadi amal akhirat, insya Allah jadi amal akhirat Pak. Nanti bapak-bapak pulang ke Allah Subhanahu Wa Taala ngeliat, ya Allah kok pahala saya banyak banget. Itu pahala majelis ilmu. Paling enak tuh majelis ilmu Pak. Kenapa? Modal duduk doang. Hadis Rasulullah tuh modal duduk. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku ampuni semua orang yang ada yang duduk di situ. Kata malaikat, ya Allah, ada orang yang cuma datang, dia nggak dengerin, cuma numpang duduk. Misalnya di luarnya ada orang duduk gitu. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Majlis ini adalah majlis yang tidak memberikan penderitaan kepada orang sekitarnya. Artinya majlis yang memberikan keberkahan pada orang. Misalnya ada tukang dagang, kita lagi maji di sini, dia duduk di situ nggak dengerin, dapat Pak kecipratan. Majlis apalagi yang di dalam. Ya Pak. Alhamdulillah, insyaallah. Ya, maka sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mempersiapkan diri. Nah kemudian di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan kelakuannya dulu di dunia. Ya, ada yang wajahnya tidak berdaging, ya, mukanya itu nggak berdaging. Kenapa? Karena dulu dia menjadikan mengemis sebagai profesinya. Gitu. Nauzubillah. Nah, sekarang ada kan pengemis rumahnya bagus banget, lebih bagus dari kita Pak. Coba bapak-bapak hitung nih. Ini mungkin ada yang susah, maka kita harus betul-betul bantu. Tapi ada yang jadiin profesi, ini bahaya juga ya. Ya dipanggil. Macam-macam sesuai kelakuannya. Maka ada nanti yang mandi keringatnya sampai lutut, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai pusar, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Karena matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang bergantung kepada amalannya di masa lalu. Nah, ada orang-orang tertentu, kata Rasulullah SAW, ada orang-orang tertentu mereka mendapatkan manabir min nur, mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar itu bukan seperti ini Pak ya. Ini bukan mimbar, ini namanya podium. Kalau mimbar itu yang ada undakan,
Ada undakan 3. Rasulullah di masa Rasul itu punya mimbar, undakan 3, 1, 2, 3. Rasul berdiri di tingkat yang ketiga. Itu namanya mimbar. Nah, siapa yang dapat mimbar Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Di saat orang kepanasan, di saat orang menangis, di saat orang ketakutan. Ada orang-orang yang dapat mimbar, Pak. Yang lain berdiri, dia duduk. Ya, yang lain kepanasan, dia adem. Di antaranya orang yang rajin berangkat ke masjid. Ya, Pak, ya. Kita, Pak, ini sudah syuruk. Ini dilanjut atau enggak? Masih boleh lanjut? Bukan, nggak mesti syuruk, Pak, ya. Awal waktu duha, ya. Nah, apa tuh tadi tuh? Nah, itu di hari kiamat ada orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan mendapatkan naungan di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nggak boleh azan dikit bawaannya pengen ke masjid. Syukur-syukur sebelum azan sudah ke masjid. Soal. Nah, bapak-bapak pernah ya masuk ke undangan di gedung tuh ya, pernikahan ya, banyak standnya tuh, ngantri atau enggak? Ngantri ya, berdiri gitu. Ada tamu VIP, Pak. Ini nggak berdiri, langsung dipersilakan duduk. Itu saya pernah juga itu begitu, Pak. Diundang terus saya langsung aja sini. Oh, nggak apa-apa nih, ya nggak apa-apa. Saya langsung duduk. Pas lagi makan saya melihat orang-orang pada berdiri. Saya langsung kepikiran hari kiamat. Oh, begini kali ya nanti hari kiamat. Iya. Ada orang duduk enak nyantai dilayani, ada orang berdiri menangis. Itu coba bayangin deh, Pak. Nah, kita yang berdiri nih ngelihat orang yang duduk, enak apa enggak, Pak? Tapi kita nggak dipersilakan sama Allah. Kalau kita diundang ke gedung orang pernikahan, ya nggak mempersilakan ahlul bait. Kalaupun kita nggak dapat tempat duduk di situ, ya nggak masalah. Tapi kalau di akhirat kita nggak dilihat oleh Allah, dicuekin sama Allah gimana? Nauzubillah semua nauzubillah. Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta sementara dulu di dunia aku bisa melihat? Apa kata Allah? Karena dulu di dunia atatka ayatuna, datang ayat-ayat kami, fanasitah, tapi engkau abaikan. Hari ini aku abaikan engkau. Nauzubillah. Diabaikan oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun amal baik dihitung oleh Allah, sekecil apapun amal buruk dihitung oleh Allah. Cuman ini ya, ayat ini bicara konsep adilnya Allah. Ya, jadi kalau dihitung Pak. Yang baik sekecil apapun dihitung, yang buruk sekecil apapun dihitung. Tapi konsep membalasnya itu Allah tidak menggunakan sifat Allah al-adil. Allah tidak menggunakan adil, Pak. Jadi mencatatnya Allah menggunakan sifat adil, tapi ketika membalasnya Allah menggunakan sifat rahmah. Kalau pakai sifat adil repot gitu, Pak. Setiap maksiat langsung dibalas sama Allah. Ini kan nggak bicara balas, tapi ini bicara dicatat. Dia akan mendapatkan memang balasannya, tapi balasannya itu kalau nggak tobat. Tapi gini, Pak, kalau kita beramal soleh itu dikali 10, paling kecil kali 10. Kalau nggak dikali 10 mungkin kali 700. Kalau nggak dikali 700 tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gitu. Nah, tapi kalau keburukan, coba buat apa nggak baiknya Allah? Kalau kita punya niatan baik itu langsung dicatat, niatan buruk nggak langsung dicatat, kecuali kita betul-betul melakukannya. Kalaupun melakukannya dicatatnya cuma 1. Jadi kalau nanti di hari kiamat pas ditimbang Pak amal soleh kita ternyata seimbang, itu kelewatan berarti. Harusnya lebih berat. Karena amal soleh itu dicatat oleh Allah tuh berlipat-lipat. Kok ada orang nanti di hari kiamat terus ditimbang kok sama? Berarti di dunianya lebih banyak maksiatnya dibanding banyak taatnya. Nah, orang-orang yang tengah-tengah kayak gitu nanti masuk dalam kategori ashabul a'raf. Ada di tengah-tengah dia. Ya, nengok ke kanan lihat surga, nengok ke kiri lihat neraka.
Tapi insya Allah kita husnuzan. Ya. Jadi yang kecil-kecil jangan ditinggalkan. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Ya, jaga, pelihara diri kita dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Itu zaman Rasul kurma ya Pak ya. Zaman Rasul kurma. Kalau sekarang orang kita walaupun dengan sebutir gorengan. Iya. Karena mohon maaf ini kurma kalau di kita itu kurang nggak habis Pak ya. Jadi kalau ada kurma gorengan misoropot atau segala macam yang habis gorengan kurma. Habis kurma. Ya. Jadi memang kita harus lihat nih daerah kita ini butuhnya apa. Ya nggak usah banyak-banyak, nggak mesti banyak-banyak, sekecil apapun. Ya, termasuk pak amal ibadah. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin mumbasit, biwajhin taliqin. Ya. Jangan pernah remehkan ibadah sekecil apapun. Ya, bahkan hanya dengan tersenyum. Jadi senyum kepada saudara kita itu bagian dari ibadah. Jangan-jangan kita masuk surga itu karena senyum kita. Kita nggak pernah tahu Pak. Tapi kan insya Allah banyak beramal, banyak kesempatan. Nah ini sekelumit Pak ya. Maka pelajaran hari ini, hari kiamat pasti terjadi. Insya Allah tanpa ada keraguan.